إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الذي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتانا اليقين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu khatib berwasiat khususnya untuk khatib sendiri, umumnya untuk para jamaah sekalian, agar senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena takwa adalah jalan yang akan mengantarkan kita untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap keimanan yang kita ada dalam diri kita hendaknya kita pertahankan dengan keistiqomahan. Dan kalau kita bicara tentang istiqomah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam banyak riwayat, beliau pernah mengatakan bahwa Nabi beruban karena memikirkan tentang istiqomah. Beberapa orang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa engkau sekarang beruban?" Maka Nabi menjawab, "Laqad syayyibatni Hudun wa akhwatuha." Sungguh telah membuat diriku beruban surat Hud dan surah-surah yang lainnya. Kenapa surah Hud kemudian membuat Nabi alaihi salatu wassalam beruban? Karena di dalam surah Hud ada beberapa perintah kepada Nabi alaihi salatu wassalam agar Nabi berlaku istiqamah. Fastaqim kama umirta. Dan berlakulah lurus, berlakulah istiqamah sebagaimana telah diperintahkan kepadamu. Dan itulah kata Nabi alaihi salatu wassalam yang membuat beliau kemudian beruban. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena istiqomah itu berat, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang istiqomah dengan balasan surga. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surah Fussilat ayat 30, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Yang artinya innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka berlaku lurus, kemudian mereka berlaku istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun kepada mereka para malaikat, alla takhafu wa la tahzanu, yang malaikat itu mengatakan jangan takut dan jangan bersedih.
wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sebaliknya berikan kabar gembira kepada orang-orang yang istiqamah dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena istiqamah itu berat, maka Allah janjikan kepada kita dengan surga. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu waktu pernah datang seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka." Wahai Rasulullah, coba sampaikan, katakan qul li fil Islam, katakan kepadaku dalam Islam, qawlan satu ucapan, la as'alu anhu ahadan ghairak, yang aku tidak akan bertanya tentang ucapan itu selain kepadamu. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, qul amantu billahi thumma istaqim, katakanlah aku telah beriman kepada Allah, thumma istaqim, kemudian berlakulah lurus, berlakulah istiqamah, berlakulah konsisten. Dan inilah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dikerjakan konsisten, terus menerus, dawam, wa in qalla, walaupun hanya sedikit. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana caranya agar Allah berikan, karuniakan pada diri kita keistiqomahan dalam keimanan, keistiqomahan dalam ketaatan? Para ulama menjelaskan kurang lebih ada 3 hal agar Allah tanamkan dalam diri kita keistiqomahan. Yang pertama, istiqomah itu tidak akan terjadi kecuali didasari oleh ilmu. Maka ilmu mendahului keistiqomahan. Bahkan sebagaimana kita tahu, ketika Nabi SAW diutus oleh Allah, diangkat menjadi Nabi dan Rasul di usia 40 tahun, masalah yang dihadapi Nabi begitu banyak. Masalah yang dihadapi Nabi begitu kompleks. Ada masalah tauhid, ada masalah moral, ada masalah sosial, begitu kompleks. Tapi wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Nabi SAW justru bukan tauhidkanlah Allah, bukan jauhi maksiat, jauhi riba, jauhi judi dan seterusnya. Justru yang pertama Allah Subhanahu wa taala turunkan adalah Iqra, perintah untuk membaca. Iqra, perintah agar dengan membaca kemudian kita berilmu. Bahkan sebelum kita mengatakan kalimat la ilaha illallah, Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah, ilmuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah, untuk diibadahi kecuali Allah. Maka tidak ada keistiqomahan kecuali istiqomah itu dibangun di atas ilmu. Yang kedua, ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, istiqomah akan muncul ketika kita selalu selektif memilih teman. As-sahibu sahib, teman itu akan menarik. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam riwayat yang lain, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yakhalil. Seseorang itu tergantung agama temannya, maka perhatikan siapa yang akan dijadikan teman. Al-arwahu junudun mujannadah, ruh-ruh itu ibarat tentara yang berbaris. Idza ta'arafa minhu iktalafa, kalau mereka saling mengenal maka mereka akan saling bersatu. Wa idza tanakara ikhtalafa, tapi kalau mereka tidak saling mengenal maka mereka akan saling menjauh. Kadang ada orang yang hari ini taat, di kemudian hari mereka jauh dari Allah karena salah memilih teman. Atau sebaliknya, ada yang dulu jauh dari Allah, jauh dari masjid, jauh dari agama, tapi hari ini dia adalah orang yang paling rajin, orang yang paling selalu terdepan dalam sholat berjamaahnya, orang yang paling dekat dengan Allah. Kenapa? Bisa jadi salah satu asbabnya, penyebabnya adalah dengan memilih teman-teman yang baik. Maka para ulama katakan as-sahibu sahib, teman itu bisa menarik. Yang hari ini baik menjadi buruk, atau sebaliknya, yang dulunya buruk jauh dari Allah tapi hari ini dekat dengan Allah. Karena apa? Karena selektif memilih teman-teman yang baik. Dan yang ketiga, agar Allah karuniakan kepada kita keistiqomahan, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Di antara doa yang hendaknya kita perbanyak adalah doa Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, janganlah cenderungkan hati kami pada kesesatan, ba'da idh hadaitana,
setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah dari sisimu rahmatmu. Innaka antal wahhab, karena sesungguhnya Engkau ya Allah adalah Maha Pemberi. Juga dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkan, kuatkan hatiku di atas agamamu. Inilah doa-doa yang hendaknya kita perbanyak agar Allah karuniakan, berikan dalam diri kita, hati kita, jiwa kita, keimanan kita, keistiqomahan kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa anugerahkan kepada diri kita keistiqomahan, sehingga satu waktu ketika Allah wafatkan kita, maka Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصرنا والمسلمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشدائد والسيوف المختلفة والمحن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن كل بلدان المسلمين عامة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.